Dari Gedung Indonesia Stock Exchange Sudirman, Jakarta, senang sekali kesempatan kali ini kami bisa menemani Anda semuanya. Di mana hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ataupun juga akan berdiskusi banyak hal dengan dua narasumber saya yang saat ini ada di salah satu ruangan yang ada di Gedung Indonesia Stock Exchange ini, kantor dari EY. Dan hari ini saya sudah bersama dengan tamu saya, di mana kita akan mengangkat topik yang bisa dibilang agak berbeda, lain dari sebelumnya. Kalau mungkin selama ini kita berbicara hal-hal bagaimana sih caranya kita bisa membangun tim, tapi hari ini justru malah kita berbicara seputar dysfunction tim gitu ya. Ini seperti jebakan Batman kalau kata narasumber saya. Seperti jebakan Batman yang seperti apa? Ada 5 jebakan yang nanti kita akan elaborasi, tapi saya nggak sendiri. Dan ada Pak Lili Agung yang sudah menghantarkan saya untuk bertemu dengan narasumber keren kita hari ini. Pak Lili, apa kabar? Ya, selamat sore, hard listener dimanapun juga berada. Sehat-sehat semua, kembali bertemulah kita di ajang Indonesia on Leadership hari ini, malam ini, sore ini. Kita mendapat tamu yang sangat luar biasa, sahabat saya, Mas Anugrah Pratama, partner dari Ernst & Young Indonesia, salah satu konsultan global besar dunia ya. Dan seperti kata Mbak Ria tadi, bahwa biasanya kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, bagaimana cara membangun tim, bagaimana mengelola tim, bagaimana memimpin tim. Tapi ini Mas Anugrah ini berbeda ini. Iya. Yang ditawarkan beliau kepada kita adalah ada 5 ya, 5 yang membuat tim tidak berfungsi. Saya sendiri belum paham ini, Mbak Ria. Betul. Biasanya kalau bagaimana cara membangun tim segala macam, saya menguasai. Tapi kalau 5 disfungsi tim ini saya tidak menguasai. Kita akan berbicara dulu kepada narasumber, dan nanti kita akan TikTok juga dengan pendengar yang ingin interaksi dengan kita. Iya, betul. Dan yang pastinya bisa sampaikan pertanyaan di kolom chat ya, di YouTube kita, di Heartline Network kali ini. Tapi sebelum kita ke topik kita nih ya Pak ya, mungkin kita berbicara dulu tentang EY. Ini kan Big Four. Nah, sebenarnya disebut Big Four itu siapa sih Pak Anugrah? Nah, Big Four itu sebenarnya adalah istilah ya. Big Four Professional Service Firm. Jadi kita itu perusahaan jasa, jasa konsultansi. Nah, di dunia itu ada 4 yang dianggap paling besar. Ya, karena sedemikian besarnya services yang ditawarkan itu juga cukup lebar ya. Jadi kalau misalnya kita di EY itu kita punya, misalnya yang paling terkenal adalah audit firm, kemudian kita punya tax consulting firm, saya sendiri dari strategi dan transaksi. Jadi saya justru tidak main tentang audit ya, tidak main tentang tax. Nah, kemudian kita juga punya business consulting yang deal dengan compliance, risk management, technology consulting, ya, dan bahkan terakhir kita punya law firm sendiri. Ya, karena banyak klien kita ketika melakukan corporate aksi, business decision, mereka membutuhkan advice dari legal juga, sehingga kita paripurna servicesnya. Nah, di dunia itu ada 4 yang sebegitu lengkapnya. Ya, itu bisa di Google sendiri, nanti dianggap saya mengendorse EY maupun kompetitornya. Salah satunya adalah Ernst & Young ini gitu ya, dimana memang yang saya tahu juga pejuang-pejuang karir di Indonesia banyak yang berlomba-lomba untuk bisa kerja di sini gitu ya. Muda salah satu terutama teman-teman yang bergerak di bidang accounting, manajemen selalu mendambakan masuk di 4 besar ini. Karena ini sekolah yang terbaik ya. Betul. Sekolah terbaik untuk bidang keuangan, untuk bidang konsultasi, manajemen dan strategik. Nah, sekarang tambah lagi nih law firm nih. Jadi menarik sekali ada pokoknya kalau kita punya perusahaan gede, serahkan kepada beliau, tuntas lah kira-kira begitu. Bahkan katanya nih Pak Lili juga ya, mereka-mereka yang udah pernah kerja di sini juga dan akhirnya mungkin keluar gitu ya, maka mereka bisa jadi orang-orang sukses gitu ya, karena udah pasti ditempa. Pasti sukses jadi alumni EY. Dan itu kebanggaan gitu ya Pak ya. Kalau kita ketemu dengan CFO Indonesia itu mungkin 50% alumni dari sini. Mungkin 50% alumni dari sini. Oke, teman-temannya Pak Lili juga dan teman-teman juga ya. Oke, kita ke tim langsung aja nih. Nah, Anda memandang tim itu seperti apa, Pak Anugrah? Ini menarik tadi, sebelum masuk ke tim justru saya mungkin memperjelas kenapa kita nyebut 5 dysfunction of a team. Mungkin
Mas Lili kan sebagai praktisi dalam human capital, saya merasa nggak lengkap ya. Kita selalu belajar dengan tim yang sifatnya role model. Wah, ini canggih, ini berhasil timnya. Iya. Apa trik-trik suksesnya? Tapi sangat jarang orang membahas tentang belajar dari yang justru salah. Belajar dari justru yang nyemplung gitu ya. Yang Ada aja hambatannya. ada gitu. aja hambatannya dalam Iya. membuat tim. Dan banyak sekali, mungkin Mas Lili nanti bisa testimoni juga. Iya. Member-membernya bagus, superstar dari sekolah-sekolah yang bagus, ketika digabungkan itu nggak bisa perform. Oh, Nah, ini oke. ini apa? Dan itu saya rasa teman-teman pendengar ya yang Ya. menyimak juga mengalami hal tersebut. Saya hire ini atau ini dari organisasi ini terbaik. Ketika digabungkan justru Nggak jalan nggak jalan sebagai tim. sebagai tim. Oke. Nah, jadi saya mengambil pandangan lain. Ayo kita bedah kenapa ini menjadi tidak berfungsi. Iya. Konsep ini sebenarnya bukan konsep saya, karena kebetulan di EY saya adalah trainer untuk konsep ini. Jadi konsep ini dibawa oleh yang namanya Patrick Lencioni. Iya. Dan dipakai sebenarnya di tempat kami untuk membangun tim yang yang paripurna, tim yang aware. Mana tadi saya menarik istilahnya jebakan Batman-nya. Iya. Jadi teori-teori membangun tim itu bahaya kalau datang 5 hal ini. Jadi sebelum 5 hal ini datang, ya harus kita cegah dulu. Nah, tim itu apa? Tim menurut saya adalah anything. Itu bisa jadi dari one single team. Nanti saya sampaikan kenapa 5 dysfunction of a team ini bisa juga berguna untuk Anda sendiri sebenarnya. Kalau cuma satu orang, one man show team. Dan itu bisa. Bisa, Oke. bisa. Nah, dan juga tim yang lebih besar, tim yang mulai dari tim yang multidisiplin, ya, tim yang diversity. Sekarang isunya diversity kan, cara berpikirnya berbeda, backgroundnya berbeda, ya. Itu justru menurut teori semakin berbeda, seharusnya potensinya semakin besar. Karena semakin kaya di situ ya. Semakin kaya Iya. di situ. Cuman bagaimana kita mencegah supaya tidak nyemplung. Seperti itu kenapa saya anggap topik ini menjadi pantas untuk kita sebarluaskan ya Mas Lili ya, Iya. supaya lebih banyak yang ngerti. Oke, itu artinya Pak Lili, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Anugrah, ada tim yang sudah super gitu ya, diambil dari orang-orang the best, tapi ternyata ketika berjalan sebagai tim itu nggak jalan. Itu artinya ada tim yang mungkin biasa-biasa saja, tapi ternyata ketika disatukan, itu bisa jalan gitu. Dari Ya, Pak Lili jadi- sendiri gimana? Iya, ini secara teori ya. Bagaimana membentuk tim itu kan dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, satunya pola pikir ya. Bahwa ketika orang berbeda-beda, dari latar belakang berbeda-beda, dari adat istiadat yang berbeda-beda, dari pendidikan yang berbeda-beda, harus disatukan dalam pola pikir yang sama. Bahwa ketika Anda masuk ke organisasi saya, pola pikir Anda harus seperti ini. Walaupun tidak menyeragamkan pola pikir, tapi pola pikir yang sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu adalah keterpaduan emosi, keterpaduan hati, keterpaduan motivasi. Setelah satunya pola pikir untuk menuju sasaran yang sama, tanpa harus menyeragamkan pola pikir, itu harus ada satunya emosi, satunya motivasi. Sehingga bisa saling mendukung, bisa saling respect, bisa saling menghormati. Ya. Yang ketiga itu adalah keterpaduan pola tindak. Setelah satu pola pikir, satu hati, pola tindak yang sama. Ya. Jangan sampai ketika kita ingin menuju ke arah utara, pola tindaknya berbeda-beda. Enggak seperti itu. Harus ada satunya pola tindak. Itulah sebetulnya untuk membentuk tim itu sebetulnya hanya 3 hal itu ya. Pola pikir, pola emosi dan pola tindak. Itu agar tim bisa berfungsi dengan bagus. Nah, ini sama Mas Anugrah, nanti dulu lah. Ya. Sebelum itu ada hal-hal lain agar tim juga berbentuk menjadi tim yang bagus, dan harus diperhatikan juga bahwa orang-orang yang hebat, bahkan pemimpin yang hebat bisa menjadi sebuah tim yang tidak hebat karena ada
5 disfungsi itu. Ya. Saya sendiri belum tahu 5 Ya, disfungsi itu. oke. Kita elaborasi. Iya, langsung kita elaborasi 5 disfungsi itu, Pak Nugraha. Langsung saja. Ya. Yang pertama, ya, Yang pertama sih kita sebutnya trust justru. trust, Trust, ya. kepercayaan ya. Jadi 5 itu sebenarnya jargon-jargon yang praktisi-praktisi SDM seperti Pak Lili itu sering pakai. Satu, trust. Yang kedua adalah healthy conflict. Yang ketiga adalah komitmen, tadi sudah disinggung. Oke. Yang keempat adalah accountability. Yang kelima adalah fokus kepada result. Ini kata-kata yang oleh praktisi, wah ini resep sukses. Ya. Tapi saya coba ambil dari sisi yang lain. Karena ada aspek trust yang justru bisa membuat tim ini menjadi tidak perform. Dan definisi trust yang ditawarkan dalam konsep ini tuh sama sekali berbeda trustnya. Ini yang perlu agak provokatif memang ya. Kalau saya kan narasumber biasanya ditanya ya. Nah sekarang saya kepingin nanya balik nih. Boleh. Ke kedua ini. Baru kali ini kan ada siaran yang narasumbernya nanya balik. Ke Pak Lili aja. Ya. Ya. Nah kepada Pak Lili misalnya, apa sih itu trust? Ya saling percaya. Saling percaya, oke. Sip. Tapi saling percaya itu ternyata tidak cukup untuk membangun sebuah tim yang sangat ini. Oke. Kalau saya ambil skala 1 sampai 10, trust yang saling percaya itu yang seperti apa contohnya Mas Lili? Mas Lili percaya sama saya kayak apa itu? Percaya dalam arti dua pilar ya. Ya. Ini yang pilar pertama itu percaya karena integritas ya. Oke. Yang kedua percaya karena kapabilitas ya. Oke, ya. Itu dari skala kalau kita rating ya, kasih raport ya. Itu 1 sampai 10. Itu nilainya 6. 2 itu tadi. Iya, percaya yang seperti itu 6. 6. Nah, Untuk membangun tim yang sukses. Ada level percaya yang lebih harus diwujudkan. Oke. Nah, itu yang saya sebut tadi, yang Mas Lili sebut tadi, itu yang kita sebut sebagai namanya predictive trust. Jadi Mas Lili itu mempercayai saya karena historical saya. Oke. Beliau menyebut integritas. Dari mana dia tahu sekolah saya integritas? Oh nanya kan, seperti ini karirnya selama ini nggak pernah tidak berlaku etis dan segala macam, sehingga integritas. Sehingga Mas Lili mengatakan kalau saya percayakan sesuatu pada dia, dia tentu akan amanah. ya. Itu predictive trust. Mas Lili memprediksikan saya akan berkelakuan seperti itu. Yang kedua tadi adalah kapabilitas. Kapabilitas pun adalah predictive trust. Karena wah sekolahnya kebetulan sama alumni dengan Mas Lili, percaya ya nggak ada yang jelek dari sana misalnya ya. Terus wah pendidikannya pernah kursus ini itu juga predictive trust. Sehingga orang ini capable. Sehingga saya percaya kalau ada pekerjaan yang seperti itu saya percayakan kepada dia. Itu nggak cukup. Nggak cukup. Ternyata masih ada lagi. Nggak cukup. Nah, 5 hal tadi itu bentuknya sebenarnya piramida. Jadi piramida itu paling besar di bawah, mengecil di atas. Trust itu ada paling bawah. Paling bawah adalah fondasinya piramida itu. Kemudian ada healthy conflict, ada commitment, ada accountability, dan terakhir baru resultnya. Apa artinya? Kalau trust ini nggak dibangun, nggak dimiliki, piramida itu kan bisa timpang ya, bisa goyang. Piramidanya itu nggak lurus ke atas gitu, bisa bengkok-bengkok ya. Atau kalau trustnya itu rapuh, kena gempa sedikit, the entire tim akan turun. Nah, mungkin pendengar dan teman-teman di luar sana tanya, trust yang seperti apa sih? Buat saya, trust yang levelnya 10 itu adalah, dan ini sangat penting dalam teaming. Mungkin kita refleksikan ke dalam pasangan. Oke. Pasangan hidup. Iya, relation ya. Relationship. As a team kan, 2 orang berpasangan itu relation team. Yang levelnya 10 trustnya itu adalah ketika orang sangat comfortable untuk mengatakan atau menyampaikan kelemahan dia kepada orang lain. Nah, itu levelnya 10. Karena ada nyaman di situ ya. Dia berbicara apapun akan diterima. Ya, jadi kalau misalnya Mas Lili mengatakan ke saya, oh saya percaya Mas Lili. Kenapa saya percaya sama Mas Lili? Wah saya ini partner di IW tapi saya nggak ngerti apa itu financial modeling. Itu, dan saya memberitahukan kepada Mas Lili. Tanpa takut Mas Lili menggunakan hal itu untuk menjatuhkan saya. Itu percaya yang paling tinggi. Nah, kenapa penting untuk satu tim? Hanya dengan mencapai kepercayaan seperti itu,
kita bisa sangat terbuka kelemahan komponen dalam tim itu apa, Iya. gitu ya. Dan seringkali dalam berbagai sesi yang saya pandu untuk unlock trust ini, yang kebuka itu luar biasa, tidak bisa kita prediksi. Banyak orang yang sangat wah di CV-nya, ya, secara predictive trust dia sangat mumpuni, ternyata sangat rapuh, punya kelemahan-kelemahan sendiri. Contoh kelemahan yang paling ini ya, misalnya, oke, saya punya capability, saya punya integritas, kita mau melakukan project nih, Iya. ada suatu pekerjaan nih dengan Mas Lili ya. Saya harus berani mengatakan bahwa Mas Lili, saya mungkin oke, secara kapabilitas bisa, tapi secara waktu saya Nggak itu bisa. kelemahan kan? Iya. Kelemahan. Selama ini saya dianggap paling berkomitmen, paling bisa deliver, tapi untuk kali ini saya, sehingga hanya dengan mengatakan seperti itu, saya nggak sok-sok bahwa wah saya punya waktu, saya ini Mas Lili bisa mempatch ya, bisa memberikan way out. Oh, kebetulan saya punya waktu. Saya bisa cover Anda di situ. Ya, ya, ya. Ya kan? Atau misalnya saya pernah menemukan begini dalam suatu workshop. Orangnya hebat banget. Di atas kertas ini punya capability ini. Dia akhirnya mengakui bahwa dia tidak bisa public speaking. Oke. Kalau dia public speaking seperti ini, dia langsung gemetar, Iya. bisa salah segala macam. Demam panggung ya. Sampai dia sangat nyaman menyampaikan itu kepada timnya, ya, tanpa takut diejek. Ya. Iya. Karena kan ini orang yang sangat cerdas menyampaikan Iya. keterbatasannya. Loh. Ini resiko buat saya ngomong ke Mas Lili kan, kalau Mas Lili ngomong ke orang lain, wah dia itu nggak bisa ini, ya, wah dia cerdas tapi nggak bisa public speaking. Dimanfaatkan keterbatasan Dimanfaatkan, itu, iya. gitu ya. Nah, sampai posisi itu aman, baru suatu tim itu bisa fondasinya sangat tinggi. Kenapa harus trust yang seperti itu? Karena dengan begitulah kita bisa saling isi, sebenarnya, saling isi. Dalam banyak hal predictive trust yang tadi itu gagal untuk ini. Predictive trust, oh berintegritas dan segala macam, itu biasanya ketika, kalau Mas Lili ingat, ada tim itu ada 4 fase ya. Ya, ya. Forming, storming, norming, performing. Performing. Itu hanya bakal menyelamatkan kita di sisi forming ketika baru kenalan. Yeah. Nah, oh CV-nya bagus, Mas Lili gini-gini. Tapi kalau sudah masuk ke storming sama norming baru kelihatan tuh. Oh, kayaknya nggak bisa ngikut saya jalan pikirannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan saya seperti ini, tapi style saya adalah sangat dominan. Ketika saya berdebat, saya sangat kasar, gitu kan? Ya. Dia ngomong seperti itu. Atau saya sangat malu. Saya punya banyak ide, tapi saya susah banget ngomong. Itu kan kelemahan. Ya, kelemahan. Nah, itu yang paling penting. Trust yang seperti itu. Ya. Trust yang tidak sampai 10 itu rawan untuk menjadi suatu disfungsi dalam tim. Jadi semua tim member mengaku wah kita saling percaya satu sama lain, tapi di belakangnya ada resiko besar bahwa itu nggak bisa jalan timnya. Nah, sehingga apa? Nah, ini menarik. Konsep ini sebenarnya turun dari Patrick Lencioni, itu kan Western style. Ketika saya bawa ke sini, plek dengan konsepnya guru saya itu, nggak jalan, Mas. Karena budaya. Karena Budaya. oke. Budaya. Contohnya kayak seperti apa? Karena model yang asli adalah kita semacam duduk seperti ini dan sharing kayak konseling Iya. gitu ya, sharing gitu Iya. ya. Di Indonesia nggak ada yang mau ngomong. Di Indonesia lebih berat lagi tantangannya. Kita patriarkikal. Ya. Kita melihat Ke atas. ke atasan kita. Jadi kalau konteks pengalaman saya di konteks korporasi Indonesia untuk jalankan trust ini, justru pemimpinnya dulu yang harus buka-bukaan. Oke. Lebih berat. Dia pemimpin loh ya. Di depan anak-anaknya ini. Ya, di depan timnya. Kapten kesebelasan loh ya. Dia harus Tepatnya anak buah. dia harus mengakui dulu bahwa dia punya kelemahan. Nah, baru yang itu berat banget kan, dia sudah pemimpin, dia punya kelemahan. Wah, saya nanti dimanfaatkan oleh anak ini. Saya nanti di belakang ditertawakan oleh ini. Tapi sampai dia membuka, itu yang lain baru. Oh, ternyata we are human too kan. Kita Manusia. punya kelemahannya masing-masing. Nah, itu yang satu. Jadi agak dibolak-balik konsepnya, Mas. Yang kedua, piramida yang kedua, jadi kalau ini sudah solid banget nih, naik ke atas. Suruh konflik. Malah disuruh ya? Disuruh konflik, disuruh berdebat.
tapi kita sebutnya healthy konflik. Ya. Healthy konflik itu apa? Healthy konflik adalah konflik yang tidak menyerang orang. Oke, tidak menjatuhkan. Tidak menyerang orang. Tidak menyerang, oke. Tidak menyerang orang, tapi yang diserang adalah permasalahannya. Hmm. Kenapa dalam konsep ini dia ditempatkan di piramida kedua? Healthy conflict itu baru bisa terjadi kalau trust itu jalan. Ya kan? Ya kan? Kalau saya trust ke Mas Lili, kelemahan saya berikan, dan saya yakin bahwa Mas Lili tidak menggunakan itu untuk kepentingan yang menjatuhkan saya, baru saya akan healthy conflict dengan Mas Lili loh permasalahannya. Kelemahan saya seperti ini, gimana cara kita cari solusinya? Jadi ciri-ciri healthy conflict itu bukan berarti semua diam, wah sangat sopan, enggak. Saya pernah masuk dalam suatu forum yang perfect healthy conflict, itu malah debatnya benar seperti Kenceng orang gitu ya. kenceng. Iya. Ya. Kayak orang berantem. Enggak apa-apa. Gitu, Pak. Oke. Tapi yang diserang itu bukan orang. Ya. Oh, bukan Mas Lili kamu salah segala macam, itu enggak. Yang diserang adalah problemnya, Masalahnya. yang common problem, yang dihadapi bersama. Setelah itu oke banget. Ya. Setelah itu oke sekali, gitu loh. Nah, tidak akan bisa masuk ke healthy conflict kalau ini. Nah, sama konsep ini juga datangnya dari Western. Jadi saya tuh bingung Mas waktu mentrain ini di konteks Indonesia. Oke, trustnya udah oke, bisa. Emang Healthy kita conflict, ya. di Indonesia Musyawarah mufakat biasa, Pak. Ya. Ya, Iya. comfortable nggak? Dua ini memang kalau di piramida dua ini memang paling berat di Indonesia ya. Saya dan Mas Anugrah ini kan dibesarkan dalam era yang sama. Iya. Tahun 90-an tuh ada buku, karena bicara tentang trust, saya tiba-tiba ingat tahun 90-an. Ada buku judulnya Trust, Francis Fukuyama ya, Mas, ya. Dia meneliti di banyak negara segala macam, justru negara-negara yang katanya individual, seperti Amerika, Eropa, Jepang, Korea, yang konon katanya individual itu justru trustnya tinggi sekali. Sementara orang Indonesia yang komunal, yang persahabatannya guyup gitu, Pak. Ya. itu trustnya rendah. Ini penelitian loh ya, tahun 90-an, dan saya kira menjadi sangat relevan. Jadi sebelum masuk ke yang lain ini Mas, bagaimana ya caranya ya Mas ya, secara individu ya, membangun trust dulu ini Mas, secara individu dulu. Mungkin karena orangnya nggak enakan gitu ya, Pak ya. Konflik Iya. ini karena konflik kan juga bukan budaya kita ya, budaya kita adalah menghindari konflik. Iya. Menghindari konflik. Kalau bisa musyawarah, mufakat segala macam ya. Sehingga orang itu trustnya itu tidak sekedar prediktif tadi, tapi sudah melampaui. Itu secara personalnya bagaimana ini menumbuhkannya? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Justru pengalaman saya jangan masuk ke personal. Jangan masuk ke personal. Iya, saya pernah mencoba dalam suatu workshop. Itu jadinya curhat, oversharing. Jadi membangun trust, kelemahan-kelemahan itu harus difasilitasi. Makanya leader itu harus eksis, kasih contoh trust yang kasih contoh vulnerability, kita sebutnya vulnerability, kelemahan apa yang harus di-share. Kalau leadernya curhat kemana-mana, kelemahannya begini, punya masalah rumah tangga, punya masalah keuangan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan atau tim yang dibentuk ya. Tim kan punya misi ya. Semua sepak bola masa curhat masalah ini ya nggak relevan. Jadi bedakan expose kalian punya vulnerability dengan oversharing namanya. Oversharing itu curhat. Nah, justru karena kita melihat seniority dan segala macam, di Indonesia justru lebih gampang kalau leadernya mau terbuka. Sehingga ini tuh ternyata batasnya. Jadi orang masih tetap akan punya private ini. Beberapa kawan-kawan praktisi SDM, mungkin psikolog juga akan berbeda pendapat dengan saya. Oh, ketika kita semakin bonding, banyak mengenal secara personal, mungkin akan lebih trust. Tapi menurut saya itu malah masuk ke dalam jebakan predictive trust. Karena kalau saya mengenal Mas Lili, sering makan bareng, sering nonton bareng, curhat dan segala macam, saya akan punya mindset saya sendiri. Orang ini kayaknya baik, orang ini kayaknya ragu-ragu. Orang ini, ingat, itu predictive trust. Jadi kita maunya masuk ke level yang 10 tadi, malah kita secara tidak sengaja, secara tidak sadar membawa diri kita balik lagi ke predictive trust. Makanya harus dijaga. Ini dalam konteks membuat tim dalam misi tersebut. Jadi orang masih punya personal space.
di sini. Personal space masih ada. Hanya dalam konteks itu. Hanya dalam konteks itu. Lagian kalau dicurhatin nggak relevan kan, ngapain dia juga mau dipakai buat apa? Orang yang dengar ya dipakai buat hal-hal yang justru menjatuhkan ini kan. Dan biasanya kalau dia curhat jadi panjang ya Pak ya? Iya. Jadi habis di situ waktunya. Panjang. Iya. Padahal masih ada 4 langkah Iya, yang harus iya. dilakukan gitu. Nah, kalau yang kedua adalah lebih kepada ini Mas, pemetaan. Kita petakan. Karena tendensi orang itu untuk ngomong kan beda-beda. Iya. Ada orang yang diem gitu kan, nggak ada idenya. Ya. Terus ada orang yang apa-apa aja ditanggapin gitu loh. Iya. Nah, ketika bangun trust dan membangun healthy conflict, seorang leader harus aware mental state sama nature dari tim membernya ini. Jangan sampai yang apa istilahnya curhat itu, yang sharing-sharing itu justru yang asal Dikomentarin. ngomong aja terus semua dia diambil airtime-nya, yang nggak ngomong justru terlupakan. Iya. Nah, dalam healthy conflict juga demikian. Ada orang yang tendensinya ngomong, semua ditanggapi. Nanti kalau tidak dimoderasi, tidak diarahkan konfliknya, itu malah kita tidak mendengar mereka yang punya tendensi diam. Makanya dalam konteksnya tadi ada 2 sebenarnya. Ada 2. Saya tadi mengatakan bahwa di healthy conflict ciri-cirinya adalah tidak menyerang orang, itu satu ekstrim. Jadi ada satu ciri. Nah, healthy conflict juga ada ciri yang lain di ekstrim sebelahnya. Kalau ini kan kita sebut mean spirit attack. Jadi mean spirit attack, apa aja yang diomongin Mas Li pasti salah. Itu tanda-tanda bahwa ini bukan konflik yang ini yang serang pribadi sebenarnya orangnya. Ya. Tapi ada sisi sebelah, ada jebakan Batman sebelah sini lagi. Yang kita sebut artificial harmony. Itu juga sama berbahayanya dengan yang suaranya keras, tunjuk-tunjukan begitu ya. Dengan ini artificial harmony. Apa itu artificial harmony adalah sangat menjaga perasaan masing-masing. Oke. Sehingga kesepakatan atau konfliknya tidak keluar. Ide-ide yang bagus itu nggak keluar. Karena terlalu menjaga. Terlalu menjaga. Itu leader harus aware tuh. Ya. Trust tahu tapi masih apa istilahnya kalau kita pakai gitu ya. Masih sangat menghormati. Itu yang perlu didobrak tuh di Indonesia. Wah, Bapak pimpinan dan segala macam. Nah, jadi bedanya ketika build trust, kita mulainya dari yang paling tinggi supaya orang lain lebih nyaman untuk sharing. Nah, di sini justru partisipatif. Jangan dikuasai oleh satu orang, jangan dikuasai oleh pemimpinnya aja ngomong untuk berkonflik gitu ya. Tapi semua harus didengarkan. Nah, kadang-kadang orang bilang, wah kalau silent adalah artinya setuju gitu. Itu hati-hati tuh kata-kata begitu, Mas. Ada orang yang berbicara dalam diam ya Pak? Ya, atau kadang-kadang pemimpin nggak ada pertanyaan, semua udah paham. Atau kalau nggak ada keberatan, semua setuju. Itu fatal. Itu musuh saya yang paling pertama kalau high performing team. Justru dibalik. Silence mean disagreement. Itu mindset yang harus dipegang oleh ini. Kalau kok diam semuanya, jangan pemimpin yang bagus ya. Kalau diam jangan-jangan malah tidak setuju. Apalagi di konteks kita, di culture kita yang tidak terlalu frontal dalam menyampaikan ini. Malah diam. Karena hati-hati, forum Anda sebagai pemimpin adalah di forum konflik itu. Jangan sampai ada yang keluar. Sering nggak ada keputusan misalnya, semua ngangguk-ngangguk di meeting yang formal, terus keputusan lain itu dilakukan di luar dari meeting itu. Ada grup-grup kecil sekarang, WhatsApp grup yang tanpa kita di ini ya, itu bahaya. Jadi seorang leader harus make sure bahwa semua itu terjadi dalam forum itu. Nah, semua didengarkan, semua yang dikatakan oleh Mas Anugrah ini mendobrak, Mbak Ria dan listener, mendobrak tradisi dalam tanda kutip budaya lama di Indonesia ya. Budaya di Indonesia itu kan sebetulnya artificial harmony, Mas. Iya. Apalagi dengan adanya adat istiadat. Ya, adat istiadat segala macam. Iya. Bagaimana nih mensosialisasikan konsep-konsep dari Barat tadi untuk konteks Indonesia yang berbeda latar belakangnya. Ini menarik, Mas. Iya. Ini menarik, Mas. Gampang, Mas, malah. Tapi yang pertama tadi harus kuat. Trust. Karena tidak pernah nyerang orang kan? Ya. Jadi yang kita serang kan masalah kita bareng-bareng. Iya. Sehingga artificial harmony itu sebenarnya secara natural itu akan keluar.
orang yang tadinya nggak ngomong, oh kenapa saya takut dibilang apa ya, ide saya bodoh Atau segala mungkin macam. karena itu pimpinan dianggapnya kita membangkang. Itu sudah keluar kan, karena memang di healthy conflict tidak menyerang orangnya. Iya, Membangkang itu kan orangnya, Mm. ya kan. Jadi kalau saya malu-malu nih Mas Lili mau ngomong karena nanti dianggap bodoh, dianggap apa, itu enggak, itu kan orang kan. Jadi tidak Orangnya. ada yang akan menganggap Anda bodoh, ya kan. Yang dibahas adalah ide Anda, ya kan, gitu. Yang dibahas adalah gimana ide. Siapa tahu pernah dengar cerita Power of an Idiot, Mas? belum yang mana itu. Ada satu profesor, ini ngarang-ngarang atau apa segala macam. Satu profesor itu tua banget ya. Sudah tua, suaranya kecil. Oke. Namanya profesor yang di apa namanya dijelaskan itu jelimet, susah, itu kompleks. Udah kecil suaranya, susah konsepnya. Dia bertanya, ada yang nggak jelas nggak? Iya. Ada satu orang mungkin yang paling bodoh dalam kelas itu, angkat tangan, Pak saya nggak ngerti, saya nggak ngerti apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah karena ditanya seperti itu, si profesor kan berpikir, saya harus merubah pendekatan saya mengajar supaya ini dijelasin apanya yang kamu nggak ngerti. Oh dari depan Pak, dari awal. Jelasin dari awal. Dijelasin dengan cara yang berbeda, Oke. Iya. ya kan, gitu ya. Apa yang terjadi ketika keluar selesai pada kuliahannya itu? Semua orang menyelamati si idiot itu. Karena merasa terwakilkan mungkin, Pak. Terwakil, ya. Iya. Oke. Ternyata yang lain juga tidak ngerti. Ya, jadi jangan pernah mendiskount quote unquote yang dianggap bodoh, yang anti mainstream. Ya, ingat yang diserang adalah permasalahannya, Iya, Iya. bukan bukan orangnya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi mungkin pandangan ya Pak, pandangan masyarakat kita para karyawan gitu di banyak perusahaan lebih ke ketika kita menyampaikan apa yang menjadi keberatan kita gitu ya, larinya ke pribadi, Personal. Iya, ke ya, pribadi personal. Ya. untuk mengubah pandangan itu gitu, meluruskan itu yang mungkin menjadi PR ya. Balik lagi Betul. pimpinannya. Yang paling bawah, saya selalu balikin yang paling bawah. Kalau saya sudah merasa, berarti kan kalau saya masih punya, wah, masih takut-takut dicap ini, berarti saya sendiri tuh tidak lolos di level yang itu, ya. satu, gitu kan? Ya, berarti saya nggak ngasih tahu mereka dong bahwa saya nggak bisa Iya. ngomong, Iya. gitu kan? Itu kan? Ya makanya ini yang paling penting. Yang lain tuh seharusnya ngikut, apa bisa dibangun lebih ini, ya seperti itu. Gimana Pak Lili? Membangun kesadaran itu gimana ya Pak? Membangun kesadaran. Nah ini langsung ke ketiga ini, Oh, komitmen. ketiga, komitmennya. Membangun kesadaran agar teman-teman tim ini memiliki komitmen. Nah, Untuk yang ke nomor 5 nanti, fokus ke result. Iya. Ujung-ujungnya kan Komitmen ini result. sekarang bagaimana ini membangun komitmen, kesadaran agar memiliki komitmen ini, Nah, Mas? healthy conflict itu bagus. Ya. Berdiskusi, berapa segala macam. Tapi selalu bagi seorang leader itu harus bertanya, so what? Udah berbusa-busa, so what? Apa? Jadi produk yang suatu healthy commitment baru dianggap berhasil kalau outcome-nya adalah suatu komitmen. Harus ada to-do list-nya, harus ada apa istilahnya delineation of responsibility, who is doing what, ya kan, ada komitmen, ada tugas-tugasnya, kamu ngapain, kamu ini. Kenapa itu akan lebih gampang kita kasih piramidnya sudah mulai ngecil gini ya, yang di bawah, karena satu, harapannya dari healthy conflict semua kelemahan-kelemahan itu kan terbuka, dari trust malah kelemahan-kelemahan itu terbuka, kelemahan-kelemahan itu dibahas di healthy conflict. Iya. Ya kan, siapa yang harus ngisi, kalau dari kita tim ini ada yang bisa ngisi, bisa nolong, dia dapat tugas, komit, ya kan. Nah, dan tidak perlu khawatir bahwa kalau misalnya saya mengambil tugas ini saya dianggap menjilat gitu, kepingin tampil, itu berarti kan menyerang orang lagi. Iya. Ya, balik lagi ke masalah. Nah, komitmen itu akan, pengalaman saya kalau dua level yang di bawah ini kita udah safe, lebih gampang. Bahkan kadang-kadang untuk volunteer, untuk melakukan, saya kebetulan punya waktu, kamu kan tadi mengatakan tidak, di minggu ini nggak bisa, nanti Mereka bersedia ya. bersedia. Jadi Bersedia. Karena dia tahu bahwa ketika tidak ada yang menangani, tidak ada yang menutupi kelemahan ini, Iya.
permasalahannya tuh nggak selesai. Iya, tim larinya ke tim lagi. Ke tim. Iya. Permasalahannya nggak selesai. Karena di level 2 dia sudah diajarkan untuk Iya. menyelesaikan masalah. Masalah yang dibahas, bukan orang kan. Masalah dibahas dia ngerti, oh kalau nggak ada ini nggak bisa selesai. Kalau nggak ada ini kita gagal. Kalau nggak ada ini ya dia ini. Jadi komitmen itu pengalaman saya Mas. Kalau 1 dan 2 udah oke, Iya. itu datang sendiri loh. Datang Iya. sendiri. Nah, tugasnya leader seperti apa? Avoid agreement tadi yang di belakang, komitmen yang di belakang. Jadi selesaikan komitmen itu di dalam forum itu, di dalam tim itu. Jangan ada misalnya, wah kita ada bertiga nih, ada komitmen dan segala macam, terus tiba-tiba saya dengan Mas Lili aja gitu, Mas tadi ada kelupaan, kayaknya saya nggak percaya Sama dia nih. ya, misalnya nggak bisa diselesaikan, kita aja nanti Ya, kontingensinya ya. seperti itu. Apa artinya? Nggak lulus, Ya. nggak lulus level 1, nggak lulus level 2. Ya. Konfliknya tadi nggak healthy kan, sehingga komitmennya juga patah. Itulah kenapa bentuknya piramida. Iya. Kalau gagal di sini atau miring begini, yang ini miring begini, piramida itu miring-miring juga. Iya. Ya. Gitu loh. Bukan bentuknya Karena piramida. paradigmanya dia nggak berubah gitu kan. Enggak. Heeh. Nah, yang menarik Mas kan itu tadi forming, storming, norming, performing. Performing. Kalau organisasi profesional, orang itu kan nggak kayak kita kuliah, masuk angkatannya sama semuanya. Itu kan datang dan pergi loh ya. Iya. Nah, state of mind. Jadi kita punya tadi lingkaran life cycle dari sebuah tim, ya, forming, storming, norming, performing, sama piramida kita. Oke. Nah, yang sering kali terluput adalah udah enak nih jalannya piramid. Kelihatannya gampang ya. Itu kalau stage kita sama loh. Tapi Maksudnya gimana kalau stage yang sama yang seperti apa? stage yang itu tadi apa? Yang Forming, storming, Oke, normingnya. oke, iya. Nah, yang sering kali lupa leadernya adalah dia sudah ada pada status, oh kayaknya saya ada pada status komitmen. Tapi ada orang baru nih, orang Ya. baru dalam tim, karyawan baru, ini segala baru. Iya. Nah, dia lupa, dia sudah ada di state of mind, dia ada di tengah. Heeh. Padahal anak ini anak baru, tim ini tim baru, Iya. langsung dibawa masuk ke komitmen. Iya. Iya. Tidak memulai melewati dari bawah. Iya. laddernya dulu. Nah, itu kita harus sangat aware tuh Mas. State of mind dari kita punya tim player. Banyak yang, wah Pak, saya sudah melakukan piramida Bapak, tapi kok ini juga ada satu yang ini. Saya tanya, anaknya baru atau seperti apa? Oh, baru masuk. Baru masuk Iya. dibawa langsung ke level 3 ya. Itu sama Iya, piramid iya. naik di atas. Iya. Oh, ininya oglek ya pasti jatuh dia. Ya. Dan kalau pasti jatuh, tidak ada yang bisa menolongnya karena satu temannya dia tidak melewati masa trust, dia tidak pernah open vulnerability-nya, ya kan? Dia tidak pernah terlibat dalam healthy conflict, diminta untuk berkomitmen. Jadi itu hati-hati untuk itu. Iya. Kadang-kadang gitu ya Pak Lili ya. Kita menyamakan karena kita merasa oh lihat CV-nya dia udah oke nih. Jadi gitu. Langsung masuk ke level 3 tersebut gitu. Oh, nggak bisa ya. Iya, Iya, karena nggak boleh. berdasarkan itu kan. Berdasarkan. Oh, bisa nih sama dia bisa Yang nih. Oh, cocok nih prediktif nih gitu. Trust yang Iya, prediktif. prediktif. Iya. Iya. Ya. Nah, itu kan berarti terbukti bahwa trust yang angkanya Iya. nilainya cuma 6 itu nggak cukup Iya. Ya. untuk itu. Sekarang ke nomor 4 nih, accountability sama Nah, yang kelima fokus result. Komitmen kan ini who is doing what, apa tanggung jawabnya ya. Nah, accountability itu dibalikin lagi as a team. Mbak punya tanggung jawab, Mas Li punya tanggung jawab, saya punya tanggung jawab. Tapi ada tanggung jawab yang namanya accountable. Ini tim ada dalam misi tertentu. Sehingga apa? Dibiasakan yang lowest performing itu terbuka untuk diingatkan justru. Terbuka untuk dikoreksi Iya. oleh timnya yang lain. Nah, kenapa ini ditaruh di level keempat dan dianggap aman? Karena kalau ketika saya dikoreksi, ketika trust saya sangat kuat, itu bukan tentang saya loh. Itu bukan tentang ini, tentang Tentang masalah. misi Iya. ini. Misinya ya. Misi tim, ya. Jadi kalau misalnya di antara kita bertiga sudah sepakat, kamu harus setor suatu kajian ya, besok pagi jam 8 atau Mas Lili buatkan pidato naskah besok jam 10 kita sama-sama. Terlambat beliaunya jam 10. Kita tegur. Accountable kan? Karena ada misi, misalnya jam 2 harus disajikan ke halayak Iya, yang iya. lebih ramai gitu ya. Kita tegur, again, kita punya teori adalah tidak pernah nyerang
Pribadi. orangnya, Pribadi. yang diserang adalah masalahnya. Apa masalahnya dan segala macam. Negurnya tuh akan menjadi sangat nyaman Iya. karena Mas Lili tahu itu bukan tentang dia. Ya, walaupun mungkin ada part dari kesalahan itu adalah dia. Pribadi ya. Ya, nggak apa-apa, quickly di run. Oh, saya lupa semalam ada emergency dan segala macam, dan mungkin bisa terjadi lagi ke depannya. Itu kan kelemahannya dia lagi kan. Dia masuk dengan cepat, healthy konfliknya di-initiate lagi. Gimana nih? Karena kita punya masalah ini dari Mas Lili, kita pecahkan gimana? Oh, untuk sementara saya bisa cover nih, besok saya mungkin bisa. Nah, ya. Masuk lagi ke komitmen baru kan. Masuk lagi siklus accountability. Itu artinya bisa ada saat-saat atau momen tertentu bisa masuk box lagi ya. Oh iya, maka bentuk iya. kalau piramid kan, kalau Mas Lili ke piramid ke Mesir kan masa nggak mau turun. Bisa turun, bisa Bisa kepleset turun Mbak. lagi. Iya. Iya, Bisa iya. kepleset. Nah, itu tugas kita sebagai leader untuk aware tim kita itu, dan tim itu manusia kan punya Iya. ini ya. Itu ada di mana? Dan kita as a team ya, secara kumulatif as a team seharusnya ada di level yang mana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, wah si ini kayaknya rada turun nih, dia karena dia punya kelemahan lain, dia punya permasalahan lain, rada diem atau apa, ini saya ajak ngomong. Jangan-jangan ada vulnerability baru yang ketika kita ngomong 1 bulan yang lalu itu belum kelihatan, ya kan? Oh, ada adiknya di rumah yang lagi sakit atau orang tua lagi sakit, Iya, sehingga iya, iya. oh ini baru nih, sehingga lari langsung kan, trust, dia oke. Nah, masuk ke konflik. Nah, komitmennya seperti apa? Oh, nanti Mas Lili yang bantu untuk cover kamu selama ini, nggak apa-apa, soal ini bisa. Masuk lagi ke accountability. Nanti kita sama-sama cek apa segala macam. Seperti itu. Jadi as a team, leader itu punya bayangan sendiri timnya itu ada di level mana. Tapi ingat, orang-orang yang ada dalam tim itu sebenarnya punya state of mind-nya sendiri-sendiri. Iya. Adalah kewajiban bagi seorang leader untuk mengakselerasikan ketika dia kepleset dikit, ya. Oh iya, ini naik lagi. Jeli ya. Itulah Sebetulnya, leader kan. leader, iya. Itulah kenapa dia leader, Kenapa dia leader, bukan iya. anggota. Bukan yang lain. Ya. Gitu. Iya, iya. Nah, terakhir result. Nah, biasa tim yang apa namanya, yang cukup mumpuni ini adalah kita sebutnya selalu celebrate small win. Jadi enggak, wah nanti ya tunggu akhir tahun baru kita ini. Enggak, karena masalah itu di handle one by one kan, dan tadi dengan mekanisme kita kadang-kadang ada permasalahan baru, ada vulnerability baru disolusikan lagi. Nah, itu harus di-celebrate, apapun ininya di-celebrate untuk apa, refleksi ya, bahwa ini kita sudah mencapai titik ini ya. Dan itu juga menjadi apa, bagi seorang leader untuk melihat resultnya. Nah, di resultnya itu main pokoknya, Mas. Iya, memang. Pokoknya dapat ini, pokoknya kita juara gitu ya, pokoknya kan. Nah, kalau kok ada resiko kita nggak juara, berarti kan dia lihat lagi di bawahnya kan, oh jangan-jangan ada vulnerability baru yang harus ini mungkin kita harus engage lagi healthy konfliknya, mungkin komitmen dan tugas-tugas perlu dibagi lagi. Jadi dia otomatis balik lagi ke ini, the entire team, diperbaharui lagi, dapat lagi resultnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya konsep ini tidak provokatif amat, sengaja dibuat judulnya tapi memang membolak-balikkan kita punya mindset, terutama di alas piramida, yang 2 alas piramid yang di bawah. Karena justru konsep ini membawa bahwa kalau 2 itu tidak kuat, yang di atas big question mark. Oke. Seperti itu. Sudah jelas semua, 5-5-nya sudah dielaborasi, termasuk juga dengan contoh dan dampaknya yang pastinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks digital, apakah ada pergeseran makna seputar tim gitu? Gimana kalau menurut Anda sendiri? Di digital dalam artian interaksinya atau seperti apa? Iya, membangun yang tadi, yang piramida itu, Pak. Ya. Karena kan ini kan memang akhirnya kalau di digital itu kan ya semuanya kita nggak bisa menangkap secara keseluruhan gitu kan. Ya. Ya, ada. Tapi untuk misalnya global team, cross collaboration team, dan kita itu banyak banget ya project yang sifatnya digital, multiple geography, bahkan tidak pernah ketemu orang, gitu kan. Sebenarnya siklusnya sama. Nah, ini tantangan yang terbesar bagi seorang ini ya, seorang leader sebenarnya. Untuk menghandle itu dalam dan ada culture yang berbeda kan.
tadi karena ada jebakan Batman yang misalnya artificial harmony sama orang yang mean spirit attack. Misalnya kalau saya tim member saya misalnya dari Indonesia yang relatif lebih sopan dengan misalnya salah satu negara di Asia Selatan yang memang tipikal orangnya tuh outspoken kan. Oke. Siklus stop think dan responnya tuh cepet banget gitu, apa masuk tanggapin, masuk tanggapin. Justru peran saya sebagai leader yang menjadi traffic police, nah itu prinsipnya sama, cuman kan dilakukan digital kan. Ya, temannya yang outspoken, ada itu temannya yang sangat misalnya karena culture-nya sangat enjoy sharing gitu kan, langsung masuk ke vulnerability, terus yang kita mungkin agak perlu waktu untuk memahami loh, kok kayak begini, terutama masalah ekspektasi. Misalnya dia dari negara apa berkembang, seharusnya jago dong. Ternyata ketika sharing, ternyata nggak ini juga ya. Nah, itu ternyata nggak ini juga, itu berarti nyerang orang. Oh. Ya kan? Pribadi ya. Ya, ternyata dia nggak jago-jago amat. Itu orang. Ya kan? Karena dia sudah masuk. Itu yang seorang leader, walaupun mekanisme interaksinya tidak bertemu muka, tentu dengan melihat body language, ya kan? Ketika ternyata nggak, itu kelihatan kan? Itu merendahkan, itu orang. Iya. Nah, kita harus lebih aware. Lebih sulit memang, tapi prinsipnya tetap Sama. Mas Anugrah, Anda kan mengelola tim regional ya, yang artinya lintas negara, artinya juga lintas budaya, artinya juga lintas latar belakang, artinya juga lintas adat istiadat. Dari 5 hal itu, bagaimana agar bisa berjalan dengan bagus, agar bisa berjalan dengan efektif, dengan tim yang berbeda-beda, karena Anda mengelola tim regional, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di ASEAN, tapi sekaligus regional. Tantangannya apa ini membangun 5 hal ini? sama jawabannya, Mas. Fondasinya yang 2 itu paling susah. Yang 2 itu. Jadi ya? benar-benar unlock trust-nya, unlock ini segala macam. Itu yang paling sulit. Once saya dapat trust itu, ya, saya biasa mulai duluan. Saya dapat trust itu dari timnya, nggak oversharing, jangan sampai oversharing dan segala macam. Masuk ke healthy conflict dijagain lagi. Biasanya yang 3, 4, 5 itu come with ini, sehingga saya lebih banyak spend di mode sebenarnya state of mind dari tim ini ada di mana kan, ada yang turun, ada naik, ada segala macam, lebih ke sana. 2, pengalaman saya run program ini baik sebagai instruktur maupun yang melakukan, 1 dan 2 itu yang paling, katakanlah 80% seorang leader itu spend di sana waktunya. Iya. Jadi trust itu sifatnya universal ya, sama ya untuk Indonesia, untuk Malaysia, untuk Korea, untuk Jepang, untuk India yang Anda tangani secara regional. Karena diingat lagi, trust itu tidak masalah orang, tidak peduli dia orang India mau orang Indonesia dan segala macam. Trust itu tentang permasalahan kita. Tentang permasalahan. Kelemahan Anda dalam permasalahan ini, gitu loh. Jadi universal banget, Mas. Universal. Iya. Karena kan kita selalu, kalau dari negara ini modelnya gini nih biasanya. Karakternya orang biasanya ya. gini nih. Kembali Itu ke orang. Iya, itu orang karakter. Itu sudah prediktif. Iya. Karena ke karakter segala macam itu udah ke pribadi Terus kita semuanya akan ya. kalau dia ngomongnya aja kenceng kayak begini, saya harus siap-siap. pribadi. Itu udah healthy konfliknya bahaya itu, Mas. Nah, kalau cara menghandle tim yang dari berbagai generasi, mulai dari generasi X, Y, bahkan baby boomers, itu gimana Resepnya itu? sama. Sama resepnya. Resepnya sama, cuman kan cara mereka mengekspres vulnerability-nya yang beda. Kita as a leader yang kadang-kadang kita perlu semacam summary-kan. Iya. Ya. Dalam konteks kita di culture yang di sini lebih gampang. Sebenarnya lebih gampang menjembataninya. Karena kita yang biarkan mereka ngobrol gitu. Kita Dengan style mereka, dengan generasi mereka gitu ya. Kita yang make the call bahwa ini sebenarnya vulnerability dalam tim ini ada ini. Kita yang istilahnya ketok palu ya, bahwa ini yang perlu dibawa naik ke healthy conflict, gitu ya. Dan itu sangat eye opening. Kalau kita berusaha mencari trust sampai level 10 itu, gap antar generasi menjadi sangat minim, saya lihat. Iya. Semakin sering kita run itu, semakin blend. Ternyata bapak-bapak yang generasi tua itu berpikir aja, tapi nggak tahu Excel, nggak tahu ini, nggak tahu ini. Nah,
gitu kan. Iya. Tapi itu menyerang orang kan. Orang. Tapi dengan begitu kan ternyata itu kelemahan dari tim ini, saya bisa. Bisa, dan jadi kekuatan akhirnya Jadi ya. kekuatan dan Iya. saling menghargai, Mas. Ya kan? Kerjainlah sendiri, kamu nggak tahu. Ya kan, dia bisa. Sementara misalnya dalam hal menghadapi orang, dalam hal politeness, Iya. anak-anak sekarang mungkin lebih direct, itu mungkin nggak sesuai dengan Budaya klien sebelumnya, atau apa segala iya. macam. Dia lebih senior bisa mengatakan, nanti saya yang komunikasi keluar, tapi saya nggak punya waktu untuk seperti ini. Ya saling isi lah. Sudah saling isi itu menjadi equal kan. Kamu perannya apa, saya perannya apa, sehingga tidak ada alasan untuk saling merendahkan Iya. satu sama yang lain. Seperti itu. Gimana Pak Lili? Luar biasa Oke. ini. Tapi karena waktu juga ini, hard listener, sudah sangat luar biasa apa yang dituturkan oleh Mas Anugrah tadi. Jadi intinya sebetulnya 5 hal ini yang sudah disebutkan tadi, jebakan-jebakan dalam membuat tim, intinya itu adalah agar membentuk tim yang bagaimana, tim yang menghargai potensi masing-masing individu, tim yang bagaimana, tim yang akhirnya membentuk sinergi, bukan lagi 2 melainkan satu. Tim yang bagaimana, tim yang lintas fungsi. Jadi bahwa saya di bagian A, dia di bagian B, dia di bagian C, bisa bekerja sama lintas fungsi. Yang tidak kalah penting itu adalah efisiensi. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang organisasi, kita akan bicara efisiensi, sehingga apa yang menjadi nomor 5 tadi, fokus kepada result, bisa dicapai. Karena inti kepemimpinan ujung-ujungnya adalah produktivitas dan hasil. Itu aja. Saya kira menurut saya begitu apa yang dikatakan oleh Mas Anugrah tadi, sangat menginspirasi kita. Oke, mungkin di kesempatan akhir nih, closing statement dari Pak Anugrah sendiri untuk pesan untuk para leader membangun tim. Ya, kalau dari saya, hindari jebakan Batman-nya tadi ya. Jadi leader dan belajar dari justru tim yang tidak performing. Jadi lakukan apa istilahnya postmortem kan. Jadi ketika gagal, ini apa yang salah? Sekarang sudah ada piramidanya ya. Apa saya salah dalam trustnya, salah dalam ini? Ternyata udah bagus 1 dan 2-nya, di 3-nya agak terlepas. Jadi ini semua membantu kita. Nah, pesan terakhir gini, Mbak, bukan Tuhan kan, nggak ada yang bisa memprediksi. Ini teorinya, ini bisa membantu kita membangun tim yang bagus. Tapi at the end of the day, kalau saya di bisnis ya, professional service, kok kita tetap nggak bisa berhasil ya Pak? Kok kompetitornya bisa lebih bagus ininya dan segala macam. Banyak yang tanya gitu. Jawabannya sama. Ini apa yang kita sebut sebagai hygiene factor. Sama dengan semua rekomendasinya konsultan yang lain. Ini kalau dikerjakan bukan jaminan Anda berhasil. Tapi kalau nggak dikerjakan, mungkin Anda udah pasti nyemplung. Lebih terpuruk. Ya. Nah, kenapa nggak berhasil? Karena bukan berarti frameworknya salah loh ya. Bukan berarti solusinya salah. Orang lain yang mengerjakan ini dengan lebih baik, orang lain yang mengerjakan ini dengan lebih cepat, orang lain yang mengerjakan ini dengan lebih kuat, lebih solid, itu akan punya hasil yang lebih baik dari Anda. Yang kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak lihat ya Pak ya prosesnya ya. Oh Pak, saya udah nurutin semua piramidanya, tapi kok ini, dia mungkin tanpa saya ajarin udah melaksanakan piramida itu dengan baik ya. Ya makanya kalah. Memang hidup kadang-kadang nggak adil ya. Saya kasih disclaimer, belum tentu berhasil kalau di ini. Tapi kalau nggak dikerjain, saya berani bertanya. Nyusruk ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih untuk 2 tamu saya, terutama untuk Pak Anugrah Pratama yang sudah menerima kehadiran kami semua di sini. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami. Iya, sama-sama. Thank you untuk ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, baik yang mendengarkan di radio, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, dan juga tentunya yang menyaksikan di YouTube channel Heartline Network. Sekali lagi juga thank you Pak Lili. Iya. Pak AM Lili Agung, terima kasih. Terima kasih juga. Iya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda, respon Anda di kolom chat ya di YouTube Heartline Network. Saatnya kami harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama dengan kami di Heartline Radio.